Sampai terjadi bentrok itu Al Jazeera Channel, Pak Suhaib ya, Pak Suhaib Jasim itu ketika meliput, saya pernah lihat di YouTube itu, pakai helm. Karena batu, tawuran antara warga yang Ahmadiyah dengan yang non Ahmadiyah. Ini Al-Quran diterjemahkan versi mereka. Seluruh ayat yang berkaitan dengan Nabi Muhammad itu dibelokkan untuk Mirza Ghulam Ahmad. Mereka mengaku bahwa Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi Zilli, Nabi bayangan yang tidak membawa syariat. Mereka punya kiblat sendiri, yaitu Qadian dan Robuah. Juga punya wahyu yang diturunkan kepada nabinya, yaitu Tadhkiro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV HI yang dirahmati Allah, kita lanjut lagi bersama Ustadz Dudung, Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam LPPI, bukan LPPI yang ada di Kemang ya. Jadi ini ada dua LPPI yang di Kemang, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Perbankan ya. Itu urusan duit ya. Nah, ini urusan keimanan, akidah, ya. Urusan ibadah. Ya, urusan keyakinan umat yang harus kita jaga ya. Nah, para pemirsa TV HI yang dirahmati Allah, tadi kita banyak bicara aliran-aliran sepalan. Hari ini kita khususkan aliran sesat dan menyimpang, yaitu Ahmadiyah. Kenapa kita angkat Ahmadiyah? Karena Presiden Republik Indonesia pertama, Bung Karno, dalam bukunya Di Bawah Bendera Revolusi, ya, di situ Bung Karno mengatakan, saya tidak percaya Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Ya, apalagi juga mujaddid. Ya. Nah, karena kita hidup di Indonesia dan menjaga juga akidah sekaligus juga ketahanan nasional Republik Indonesia, ya, dan tentu Bung Karno melihat aspek-aspek itu sehingga beliau juga menolak keberadaan Ahmadiyah. Nah, Ustadz Dudung, apa sih kesesatan Ahmadiyah selain yang tadi Ustadz Dudung sampaikan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya berkenaan dengan Ahmadiyah ya, atau para penganut Ahmadiyah di Indonesia, itu mereka adalah korban. Karena para da'inya, para mubalignya yang membohongi dengan kalimat bahwa Pak masuk Ahmadiyah itu nggak apa-apa, kita itu seperti Muhammadiyah. Jadi dianggap seperti Muhammadiyah. Oh begitu ya. Karena orang Muhammadiyah, nah, mirip. Orang kampung akhirnya masuk gitu. Dan mereka disuguhi ya kalau Al-Quran biasa gitu. Bahkan Haji Sayyidi Aziz Ahmad itu dalam sebuah wawancara koran ya disebutkan, orang Ahmadiyah itu harusnya memahami kitab Tadhkiro. Tapi uniknya warga kami banyak yang membaca Al-Quran. Ini harusnya dipelajari, kata Haji Sayyidi Aziz Ahmad, tokoh Ahmadiyah. Dia tuh? Tokoh Ahmadiyah, ya sudah wafat, ya kan. Nah ini kalau dibaca ini pusing saya juga, sebab ini 5 bahasa, ada Urdu, ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, gitu ya. Bahasa Indianya ada ya. Bahasa Indianya. Tempat Ahmadiyah lahir itu ya. Betul gitu, campur-campur bahasanya gitu. Nah di antara hal-hal yang menyebabkan Ahmadiyah itu berbeda dengan kaum muslimin secara umum, ya kan, yang mereka layak untuk membentuk agama baru sebab sudah terpenuhi 3 unsurnya. Mereka punya nabi baru yaitu Mirza Ghulam Ahmad yang sudah tertulis dalam buku-buku mereka yang barangkali tidak disampaikan ke umatnya, bahwa syahadat Mirza Ghulam Ahmad itu yang disampaikan oleh para da'inya ke umat itu ketika asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu Muhammad di situ Mirza Ghulam Ahmad, sebab Mirza Ghulam Ahmad mengaku ana Ahmad, ana Muhammad, gitu kan. Jadi di situ nggak berlaku khotamun nabiyin ya. Nah, kan Nabi Muhammad itu kan sebagai khotamun nabiyin ya. Mereka mengaku bahwa Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi Zilli, Nabi bayangan yang tidak membawa syariat, gitu. Adapun kalimat khotam, Nabi bayangan. Berarti ini seperti reinkarnasi ya? Gitu ya, betul. Untuk khotam itu mereka tidak meyakini sebagai penutup. Penutup tapi cincin ya? Katanya stempel, gitu, cincin kenabian. Jadi kita nggak boleh menerjemahkan khotamun nabiin itu sebagai
cincin ya? Tidak boleh. Nggak boleh. Tetap itu sebagai penutup. Penutup. Nah, Mirza Ghulam Ahmad menerjemahkan cincin. Cincin. Jadi Nabi Muhammad itu nabi yang termulia, cincinnya para nabi gitu. Ya, tidak mengakui sebagai penutup gitu. Mereka punya kiblat sendiri yaitu Qadian dan Robuah gitu. Juga punya wahyu yang diturunkan kepada nabinya yaitu tazkiro gitu ya. Nah, Ustaz Dudung, ini kan menarik ya. Ahmadiyah ini lahir di India. Ya, di India, dan India kita tahu dalam sejarahnya juga banyak sekali melahirkan orang-orang besar, ulama-ulama besar ya. Ada Abu Hasan Ali An-Nadwi. Dulu ada sebelum hadir di negara Pakistan ada Syekh Al-Alama Muhammad Iqbal, ada Abu Ala Al-Maududi. Termasuk juga penulis kitab Rohi Al-Mahtum ya kan, Syekh Saifur Rahman Abu Bakuri. Terus kemudian juga ada kristolog terkenal ya, kesini-sininya ya, ada Ahmed Deedat, lalu kemudian yang lagi ramenya nih Zakir Naik ya kan. Ada juga di Deoban ada ulama Profesor Mustafa Azami ya, pakar hadis. Artinya India ini memang bukan hanya gudangnya Bollywood ya, tapi juga gudangnya ulama. Bahkan para ahli-ahli sirah juga banyak lahir di sana ya. Nah, tentu dalam sejarahnya ya, India ketika itu kan juga berhadapan dengan penjajah Inggris dalam hal ini. Adakah garis benang merah antara Ahmadiyah dengan penjajah Inggris? Karena Ahmadiyah didirikan di saat penjajahan Inggris masih bercokol di India. Nah, ini gimana Ustaz Dudung? Yang saya baca dari sejarah, jadi justru Mirza Ghulam Ahmad yang merapat ke Inggris untuk mendapatkan cita-citanya, ya, ingin mencapai cita-citanya secara keduniaan itu dengan merapat ke Inggris. Jadi di backup, ditolong gitu kan oleh Inggris, dapat dana gitu, dan Inggris memanfaatkan ada tujuan untuk memecah belah kaum muslimin gitu. Memperlemahkan perjuangan kaum muslimin. Iya, sebab Mirza Ghulam Ahmad ya kan termasuk di antara fatwanya adalah mengharamkan jihad. Mengharamkan jihad pada saat Inggris menjajah India. Jadi haram. Kalau bicara fatwa dia juga bukan ulama ya? Iya. Apa? Statement ya? Statement dari seorang mujadid, seorang Nabi Zili, katakanlah seperti itu. Tapi dilawan oleh ulama India saat itu, Syekh Abdul Wafa, sampai beliau bermubahalah dengan Mirza Ghulam Ahmad, dan Mirza Ghulam Ahmad yang meninggal dengan penyakit kolera. Bermubahalah itu ini apa? Perang doa lah. Perang doa dan perang doa. Jikalau saya berdusta, berbohong, saya siap dilaknat. Dihukum, ya betul. Dihukum ya. Dihukum, ya betul. Dan Mirza Ghulam Ahmad kemudian menjadi apa? Meninggal. Ya, 8 bulan setelahnya. 8 bulan seperti kurang lebih. Ya. Nah, apa sih yang menjadi orang tertarik ya masuk ke Ahmadiyah? Karena ini aliran bisa masuk ke Indonesia, lalu kemudian masih ada di Indonesia. Jadi beberapa keterangan yang saya dapat, kemungkinan juga itu masalah uang. Jadi di Cikesik itu kan ada PC PC Ahmadiyah, katakanlah seperti itu ya, tingkat bawah. Itu tahun 2011 itu disebutkan itu bergaji 10 juta. Bayangkan, seorang ketua PC Ahmadiyah di sebuah kampung Cikesik tahun 2011. Cikesik di Banten ya. Indonesia ya. Itu bergaji 10 juta. Gitu. Jadi mungkin itu yang bisa buat apa? Mereka jadi bertahan, ya? Digaji itu dia buat apa? Buat kehidupan lah. Buat kehidupan. Iya. Jadi bertahan, ada timbal balik duniawi. Nah, dana itu dia dari mana Ahmadiyah ini? Ahmadiyah termasuk barangkali ya sebuah gerakan yang kaya ya. Uangnya melimpah dari donatur jemaat-jemaatnya. Bahkan mereka punya MTA, Muslim Television Ahmadiyah, itu tanpa iklan. Yang TV internasional itu ya? Betul, tanpa iklan, jadi yang siaran terus. Berbagai bahasa itu ya? Menerjemahkan Al-Quran ke ribuan bahasa, entah siapa yang donatur, yang jelas mereka punya dana. Nah, ini ada beberapa informasi berita. Ahmadiyah ini sangat gencar ya, katanya menginternasionalisasi Quran ke berbagai bahasa. Ya, sampai juga kemudian dia masuk
dengan menerjemahkan Quran ke dengan bahasa Indonesia kan tahun 30-an itu. Sehingga hampir saja ada beberapa aktivis dari JIB ya, Jong Islami Tenbon yang terpengaruh dengan Ahmadiyah. Tapi kemudian Tuan Hasan sebagai mentor aktivis di JIB, tokoh Persis, menyelamatkan anak-anak muda ini ya. Nah, apa sih yang menarik kita bicara Ahmadiyah hari ini ya, dan pentingnya buat generasi muda ya tentang Ahmadiyah ini dulu. Baik. Sebagaimana sebuah produk ya, barang itu ada KW-nya atau palsunya, maka ternyata ajaran pun ada. Jadi kasihan bagi orang-orang yang memeluk ajaran Ahmadiyah, sebab mereka merasa berislam tapi ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu, sebab melenceng dari banyak perkara. Nama bulan tidak mau sama dengan kaum muslimin, bukan Muharram, bukan Safar, bukan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, tidak itu. Ya. Tapi mereka buat tahun sendiri, nama bulan sendiri, tahun sendiri. Apa ada suluh, ada ikha, ada syahadah, ada tabligh, ada amanah gitu. Dan tahunnya Hijri Syamsi. Ustaz Dudung ngerti juga kayak orang Ahmadiyah nih ya. Ya enggak lah. Karena yang peneliti, nah itulah ya. Jadi kita hari ini TV HI, para pemirsa, kita undang ini memang ahlinya yang meneliti selama ini Ahmadiyah secara puluhan tahun ya. Nah, Ustaz Dudung apalagi selain penanggalan, termasuk kitab, yang ketiga paling penting dia juga punya nabi. Ini Al-Quran diterjemahkan versi mereka. Seluruh ayat yang berkaitan dengan Nabi Muhammad itu dibelokkan untuk Mirza Ghulam Ahmad. Contohnya, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Itu bukan untuk Nabi Muhammad tapi untuk Mirza Ghulam Ahmad. Tuh, Ahmadiyah atau Mirza Ghulam Ahmad sudah diramalkan oleh Al-Quran misalnya. Yang pertama, yang kedua, qila dukhulil jannah, Yasin ayat 23 ya, gitu. Dikatakanlah masuk surga. Mereka mengatakan Nabi kami dapat wahyu untuk membuat pekuburan surgawi, bahashte makbaroh, yang di Parung sana ya. Oh, itu yang perkampungan pemakaman surga itu ya, yang itu. Kemudian sertifikat ya, harus menyetorkan 10% uang dari harta warisannya. Jadi orang yang wafat nih, kalau ingin dikuburkan di Bahashte Makbaroh, dimanapun mereka berada, ya Ahmadiyahnya, misalkan yang di Pakistan di Pakistan, yang Indonesia di Indonesia, yang mungkin di Malaysia dibuatkan, dijamin masuk surga. Itu dengan dasar apa? Dia bilang ini adalah pemakaman surga. Ya, dari wahyu itu tadi, qila dukhulil jannah, Quran surat Yasin, 23. Ya, gitu. Nah, Ustaz Dudung, ini kan aliran macem-macem ya. Akidahnya sudah beda dengan kita, kitabnya Yasin 26 lah ya, termasuk 23, juga 26. Dia punya tempat suci ya. Rabito Alam Islami kemudian memfatwakan aliran ini adalah kafir ya, di luar Islam, di luar Islam ya. Lalu kemudian dia telah keluar dari Islam dan tidak boleh beribadah ke tanah suci. Betul. Nah, Ahmadiyah juga punya tanah sucinya, yaitu di Qadian dan Qobwa. Ya kan? Inna anzalnahu fi lailatil Qadian ya. Sesungguhnya Al-Quran tazkir itu turun di Qadian. Inna anzalnahu qariban minal Qadian wa bil haqqi anzalnahu bil haqqi nazal. Itu wahyu yang turun kepada Mirza Ghulam Ahmad tentang Qadian. Jadi tazkirah ini diturunkan di dekat Qadian. Itu tempat India itu ya? Ya, meniru Al-Quran. Ya. Oke. Nah, apalagi nih Ustaz Dudung, selain ya yang itu menjadi virus, apalagi virus Ahmadiyah ini? Kalau kita baca, ngeri ajaran Ahmadiyah itu sebetulnya, ya, menghina Islam, menghina ke Kristen juga dihina, Hindu sendiri dihina oleh Ahmadiyah itu. Oke, para pemirsa gitu, ya. TV HI, Ahmadiyah bukan hanya mengacak-acak Islam, tapi dia juga mengacak semua agama. Ya. Makanya dulu LPPI Pak Amin Jamaluddin ketika datang ke Mahkamah Agung Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, beliau melaporkan, ini bukan hanya yang dirusak adalah ajaran Islam, tapi juga adalah ajaran-ajaran di luar Islam. Dihina. Nah, karena itu
ini menjadi ancaman ya, stabilitas ya. Betul. Bisa sekaligus juga merusak nilai-nilai Pancasila yang ada di Republik Indonesia. Nah, Ustadz Dudung, kenapa orang bisa masuk ya ke Ahmadiyah? Tadi Ustadz Dudung sampaikan diiming-imingi uang, dibohongi juga. Apalagi selama yang Ustadz Dudung lihat di lapangan. Seperti sebuah kasus yang terjadi di Pakistan, orang Ahmadiyah itu ketika mau merekrut orang luar supaya masuk ke Ahmadiyah, diantaranya dengan bantuan finansial. Misalnya ada seorang A gitu ya, dia non Ahmadiyah, sakit, anaknya sakit, sedang di rumah sakit. Nah terus dia sebagai orang Ahmadiyah tahu, oh si Pula ini sedang di rumah sakit, didatangi, Bu, saya mau ketemu dengan pasien di rumah sakit ini atas nama Pulan bin Pulan. Oh ada Pak, di ruangan sekian, lantai sekian. Dia tanya, ini sudah berapa hari di sini? Sudah 5 hari. Berapa tagihannya? Dihitung, 20 juta Pak. Saya lunasi semuanya. Kalau kurang, telepon saya. Ini nomornya. Nah begitu yang sakit ini selesai, misalnya 25 hari mau bayar, Bu, saya mau bayar tagihan berapa? Sudah ada yang bayar Pak. Siapa? Tadi bapak-bapak begini-begini ciri-cirinya. Siapa ya? Udah, dia pulang, besok dia datang. Pak, apa kabar? Bapak ya yang sudah berlunasi saya. Tahu dari mana? Ini ciri-cirinya mirip yang disebutkan ibu di depan itu rumah sakit gitu, bagian keuangan. Ya Pak, gini. Nah, sampaikan akhirnya jadi tertarik. Seperti itu. Artinya memang orang masuk ke Ahmadiyah nggak murni. Ya, karena ada itu cara lah sebetulnya cara. Tapi ya mungkin ekstrim ya. Selain ya dari penyimpangan tadi, kalau yang di Manislor itu sampai 70%. Manislor di Kuningan, Jawa Barat. Ya. Itu warga di sana, orang awam itu 70% menganut ajaran Ahmadiyah. Gitu. Dibodohi itu memang korban, kasihan. Sampai terjadi bentrok itu Al Jazeera Channel, Pak Suhaib ya, Pak Suhaib Jasim itu ketika meliput, saya pernah lihat di YouTube itu, pakai helm. Karena batu, tawuran antara warga yang Ahmadiyah dengan yang non-Ahmadiyah. Orang Ahmadiyah pengen bikin masjid tersendiri, tidak mau bergabung, warga sana menolak. Jadilah ribut. Ada yang kasus masih dibakar, itu kan, masih dirobohkan. Oh, yang ramai itu ya? Itu ya. Jadi dikatakan, kita nih sering dapat intoleransi. Padahal kita bukan intoleransi. Kalian itu harusnya mengaku agama Ahmadiyah, jangan ngaku Islam, jangan diobok-obok Islam gitu. Ini menyimpang, ya kan? Udah jelas Nabi Muhammad itu nabi terakhir, dibilang ada nabi lain. Nah, Ustadz Dudung, untuk menjaga stabilitas nasional dari serangan-serangan luar ya, bagaimana Indonesia ini terus terjaga nilai-nilai kemajumukan, lalu Pancasila, maka pemerintah kita membuat undang-undang PNPS 65. Undang-undang nomor 1. Ini adalah undang-undang penodaan agama ya. Penodaan agama yang dibuat di zaman Bung Karno. Iya, betul. Dan lagi-lagi para pemirsa TV, LPPI ya di balik yang terus mendukung undang-undang PNPS 65 hadir di Republik Indonesia. Betul. Karena 2 kali undang-undang ini digugat oleh kelompok-kelompok liberal, oleh kelompok-kelompok kalau bahasa Buya Hamka itu Pancasilais munafik, ya, yang merongrong stabilitas nasional Republik Indonesia. Nah, Ustadz Dudung, ini terakhir pesan Ustadz Dudung buat teman-teman anak-anak muda kita, ya, gimana caranya kita membentengi aliran-aliran sesat, wabil khusus Ahmadiyah, ya. Mungkin di antara cara yang efektif, ya. Para ustadz harus dibekali dengan pengenalan Ahmadiyah secara mendalam, sehingga mereka bisa mendakwahkan. Gitu, dimanapun mereka berada, bertugas misalnya mengisi pengajian, adalah satu materi tentang Ahmadiyah. Gitu. Jadi bukan hanya binaan ya, tapi juga bicara difaan ya. Gitu, betul. Supaya masyarakat paham, memang ini jarang dimiliki, hanya di sini aja ya. Bisa ambil insya Allah punya rada lengkap lah gitu di antara dan buku-buku. orang nggak banyak bicara tentang itu ya. Iya, tentang penyimpangan Ahmadiyah. Dan aliran-aliran sesat ini selalu hadir ya di setiap waktu, setiap zaman, karena tadi disampaikan oleh Ustadz Dudung, ini merupakan juga
nubuah yang disampaikan oleh Rasulullah ya, tentang tanda-tanda akhir zaman, akan banyaknya nabi-nabi palsu. Ya, betul. Ya. Nah, ini Ustaz Dudung, nabi-nabi palsu ini salah satunya adalah dari Indonesia. Dari Indonesia. Ya, Ahmad Mossadegh. Ahmad Mossadegh. Walaupun tadi banyak sekali ya. Dulu di Garut ada orang yang ngaku nabi, tukang cukur ya. Di Bandung ya, macam tukang tempe ya. Nah, ini sampai ya di setiap ajarannya itu selalu ada pengikutnya, Ustaz. Ya, betul. Itulah. Kenapa ini bisa seperti ini? Ya. Jadi ya, kalau yang mungkin ingin harta bisa dapat di situ, bisa nimbrung ke situ juga. Yang mungkin ingin dapatnya tanda petik perempuan ya, atau mungkin hanya satu item yang dia dapatkan, bisa betah di situ, bertahan gitu ya. Itu diantara beberapa hal yang mendorong orang kemudian bisa bergabung ke sebuah aliran yang menyimpang. Seperti Ahmad Mossadegh ya, di Indonesia sudah ditangkap tapi keluar berulah lagi. Ya kan? Itu dia mencampur adukan antara Islam, Kristen dan Yahudi. Dan hari Jumatnya itu mereka bukan Jumatan di hari Jumat, tapi di hari Sabtu. Oh, yang dulu dia buat ini ya, Komar itu ya? Ya, komunitas Mila Abraham ya? Ya, betul. Sholat Jumat diganti hari Sabtu. Ya. Lalu kemudian di tempat Gua Hiro-nya ya, pertapaannya, ada patung-patung dari berbagai agama ya? Punya ya, simbol-simbol, motif-motif dari berbagai macam sumber. Nah, Ustaz Dudung, ini artinya aliran sesat bukan hanya bicara, tadi disampaikan oleh Ustaz Dudung, bukan hanya kebodohan orang masuk aliran sesat, terjebak aliran sesat bukan karena dia bodoh, tapi juga memang ada motif lain ya. Nah, kaitan dengan banyaknya merebak aliran sesat, justru ini juga bukan hanya orang bodoh, tapi juga orang-orang yang katanya punya ilmu gitu ya. Ya, dia pendidikan tinggi, tapi kemudian karena nggak ada basic ilmu agama, akhirnya dia termasuk terperosok ya ke kelompok aliran sesat. Nah, ini Ustaz Dudung, pengalaman yang Ustaz Dudung alami, cerita lucu nih tentang aliran-aliran sesat, wabil khusus seputar nabi palsu. Cerita lucu ya, apa ya cerita lucu tentang nabi palsu? Tentang Ahmad Mossadegh, kalau yang Ustaz Dudung pernah alami dengan Pak Amin. Kalau dengan Pak Amin itu, Pak Amin dulu ketika dituduh mencuri buku kepunyaannya Ahmad Mossadegh. Dia pernah datang ke sini ya? Iya, ke sini. Jadi para pemirsa TVHI ya, Ahmad Mossadegh yang mendirikan Gavatar, Gerakan Fajar Nusantara. Lalu sebelumnya ada Komar ya. Sebelum lagi Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Kemudian di Al-Qiyadah Al-Islamiyah ya. Lalu sebelumnya juga dia masuk NII ya. Ini pernah datang ke sini. Ya, datang ke ruangan ini ya. Nah, itu gimana ceritanya Ustaz Dudung? Itu yang jadi saksi hidup si Ustaz Zia, Bang Taufik ya kan. Itu yang menyaksikan. Kalau saya hanya tahu secara lisan ya dari Pak Amin bahwa Ahmad Mossadegh pernah diundang ke sini. Terus pengawalnya bilang mau konsultasi dulu, setelah diizinkan, tapi dengan syarat kami ingin mengundang diskusi Bapak, Bapak Rasul, Bapak Nabi, tapi mohon minta oleh-oleh buku, kata Pak Amin begitu. Nah, akhirnya dikasih, betul. Setelah datang disambut di sini di lantai 3 ya, dikasihkan bukunya, ada foto-fotonya. Nah, penyerahan bukunya, itu ya? Iya, ada foto-fotonya. Pas di sidang, Pak Amin mencuri buku saya, katanya. Kata Pak Amin, dari mana mencuri Pak Hakim? Ini lihat nih, fotonya asli apa tidak? Wah, asli ini mah. Gitu. Jadi tolak kesaksiannya gitu. Bapak yang berbohong nih. Nah, ya, gitu kan. Itu jadi secara tidak langsung dia nyerahin ke polisi ya. Iya. Jadi Ahmad Mossadegh itu pernah dipenjara ya, dan lagi-lagi kalau tidak ada undang-undang ya, kita lapor atas itu penodaan agama. Kita bisa melapor itu. So, teman-teman, para pemirsa, jikalau ada aliran-aliran yang menyimpang, aliran-aliran sesat, atau aliran-aliran bermasalah, ya, teman-teman laporkan, dan undang-undang Republik Indonesia kita mendukungnya. Ya, mendukung itu. Karena ada dalilnya ya. Ya, payung hukumnya ada. Payung hukumnya, Undang-Undang PNPS 65. Undang-Undang nomor 1/PNPS tahun 1965. Itu jasa dari Presiden Bung Karno. Ya, Bung Karno. Nah, para pemirsa TVI yang dirahmati Allah, kita akan lanjut pertemuan berikutnya ya.
sebelum kita lanjut, komentar di bawah ini ya. So, komentari aliran apa yang perlu kita bahas dan ya pengalaman kamu bersentuhan, berinteraksi dengan aliran-aliran sesat apa aja ya yang kamu alami. Dan kita terus akan menginformasikan yang sebenar-benarnya tanpa ditutup-tutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.